Halo semua, perkenalkan nama saya Daryl Shalom, NPM saya 22120111593. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya dapat selama mengikuti PKKMB dari hari 1 sampai ke 4. Mohon disimak ya. Oke, pada tahun ini PKKMB di Unila mengambil tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di sesi pertama, kami para mahasiswa baru mendapatkan sebuah penjelasan oleh Bapak Yusriandi Yusrin SIK M.Medcom mengenai peran Kepolisian Republik Indonesia dalam kejahatan digital. Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan menjadi beberapa hal. Nah, yang pertama adalah definisi dari Undang-Undang ITE, yaitu satu sekumpulan data elektronik yang tidak ada batas pada apapun. Kemudian yang kedua adalah contoh dari penanganan UU ITE. Misalnya adalah dengan menggunakan sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa atau yang biasa disebut dengan restoratif justice. Kemudian yang ketiga, beliau juga menjelaskan bagaimana supaya kita bisa terhindar dari cybercrime. Salah satunya dengan mengecek kembali apapun yang ada di media sosial. Kemudian masih dengan hari yang sama pada sesi kedua, kami juga mendapat penjelasan oleh Ibu Sustesia Herawati STMSI mengenai pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Dalam penjelasannya, beliau menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah definisi dari bullying, serta contoh yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah sebuah alasan mengenai mengapa bangsa kita tidak maju-maju atau sulit maju. Salah satu alasannya adalah karena bangsa kita terlalu fokus kepada politik dan ekonomi, tetapi tidak dengan budaya. Kemudian yang terakhir, beliau juga menjelaskan mengenai tanggung jawab kita sebagai pemuda penerus bangsa. Kemudian pada sesi terakhir di hari Senin, kami juga mendapatkan sebuah penjelasan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj mengenai pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Dalam penjelasannya yang pertama, beliau menjelaskan mengenai keberagaman perbedaan ideologi antara Indonesia dan negara bagian Timur Tengah. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan mengenai peranan Pancasila dalam menjaga keberagaman, misalnya untuk budaya, suku, dan juga agama. Selanjutnya untuk PKKMB hari kedua, materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Hari Haji SHMS. Yang pertama adalah latar belakang dan visi Indonesia tahun 2045. Latar belakangnya itu yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai berdaulat, SDM harus pintar. Untuk mencapai maju, harus menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Untuk bisa adil, itu adalah bagaimana menciptakan keadilan sesuai dasar negara, dan makmur sulit terjadi tanpa berdaulat, maju, dan adil. Pilar visi Indonesia tahun 2045 adalah yang pertama pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang ketiga pemerataan pembangunan, dan yang keempat pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Selanjutnya terdapat juga hal-hal yang harus dipunyai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah literasi, penguasaan teknologi, dan yang ketiga adalah humanisme atau kemanusiaan. Selanjutnya terdapat hal yang harus dihadapi oleh mahasiswa. Yang pertama adalah industri 4.0, yang kedua adalah globalisasi, dan yang ketiga adalah bonus demografi. Selain itu terdapat juga indikator pelajar Pancasila. Nah, yang pertama adalah bernalar kritis, yang kedua kemandirian, yang ketiga kreatif, yang keempat gotong royong, yang kelima kebinekaan global, dan yang keenam berakhlak mulia. Selanjutnya terdapat juga tujuan merdeka, belajar kampus merdeka. Yang pertama adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, dan yang kedua menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Terakhir, terdapat juga hak-hak yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama adalah hak mahasiswa belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi, dan kedua adalah hak mahasiswa belajar di luar program studi di luar perguruan tinggi atau non-PT. Nah, untuk materi yang kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukahar, SKEDM, KES, SP, KKLP. Yang pertama adalah permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, yang pertama adalah lingkungan alam, mencakup sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya kehutanan, keanekaragaman hayati, eksploitasi pesisir dan lautan, serta pencemaran udara, air, dan tanah. Yang kedua adalah lingkungan buatan, mencakup kurangnya RTH, pemukiman kumuh, dan yang ketiga pemukiman sampah. Terakhir adalah lingkungan sosial. Nah, perubahan masyarakat agraris kemodern menyebabkan yang pertama perubahan gotong royong, keanekaragaman kelompok, dan yang ketiga kontrol sosial. Nah, yang kedua juga terdapat pengelolaan lingkungan hidup, menjaga kelestarian bumi. Nah, yang pertama adalah 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Yang kedua adalah mengelola sampah, yaitu kebiasaan dan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga menjaga kelestarian SDA, misalnya saja dengan pelestarian hutan mangrove. Dan yang keempat adalah
waspada terhadap pemanasan global, yaitu efisiensi penggunaan energi listrik dan peralatan elektronik. Kemudian yang terakhir adalah upaya kampus sehat Universitas Negeri Lampung. Yang pertama adalah Zero Tolerance Areas, yaitu kawasan dilarang merokok, dilarang menggunakan obat-obat terlarang, dilarang berjudi, bullying, kekerasan, maupun kekerasan seksual. Kemudian yang kedua adalah parkiran terpadu. Yang ketiga adalah pengelolaan sampah TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. Yang keempat adalah pengelolaan sumber air. Dan yang kelima adalah arboretum dan anggrek. Nah, selanjutnya pada materi ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MS. Nah, yang pertama adalah mahasiswa ideal. Untuk menjadi mahasiswa ideal berarti yang pertama, mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan dikerjakan. Yang kedua adalah mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas. Yang kedua adalah berkuliah bukan hanya untuk mencari IPK, tetapi juga yang pertama mengembangkan kemampuan organisasi, yang kedua kemampuan memimpin yang baik, yang ketiga mengatur teman dengan baik, dan yang keempat adalah bisa mengeluarkan pendapat di depan orang banyak yang mana akan berguna di masyarakat. Yang ketiga juga terdapat 4 karakter mahasiswa. Yang pertama adalah study oriented, yang kedua adalah organization oriented, yang ketiga adalah study and organization oriented, dan yang keempat adalah mahasiswa yang hanya suka bermain. Yang selanjutnya adalah terdapat juga bagaimana cara menjadi mahasiswa yang ideal. Yang pertama adalah mematuhi peraturan yang ada, yaitu gimana mahasiswa paham bahwa aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Yang kedua adalah mengembangkan diri sesuai minat. Banyak bidang yang bisa dikembangkan, misalnya saja membuat karya tulis. Yang ketiga, aktif membaca dan memahami masalah yang ada. Ini harus peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dan mencoba membantu mencari solusi. Yang keempat adalah jujur, berintegritas, dan sopan. Yang ini harus berpikir lebih dari sekali ketika berucap. Dan yang terakhir adalah lakukan yang terbaik pada saat kuliah. Kemudian yang terakhir disampaikan oleh Profesor Dr. Soeharto PH.D. Yang pertama adalah digital connectivity, yang kedua adalah digital infrastructure, yang ketiga adalah integrated application, yang keempat adalah teknologi to create value, yang kelima adalah teknologi for actualization. Halo semua, perkenalkan nama saya Daryl Shalom, NPM saya 22120111593. Oke, di sini saya mungkin akan membagikan beberapa hal yang saya dapat ketika melaksanakan atau mengikuti PKKMB hari pertama. Di sini yang pertama adalah sistematis kuliah. Jadi yang saya dapat bahwa kuliah maksimal itu adalah 7 tahun, minimum yang adalah 3,5 tahun, SKS 1 semester adalah 24, keseluruhan SKS untuk mencapai akhir adalah 146. Nah, terus di sini gedung Fakultas Hukum itu ada 7. Yang pertama adalah gedung A, gedung B, yang kedua gedung B, yang ketiga gedung C, keempat gedung D, kelima gedung E, keenam gedung F, ketujuh gedung KA. Habis itu setiap gedung terdiri dari fungsinya masing-masing. Misalnya gedung A itu ruang S3, gedung B administrasi dan kuliah, dan misalnya gedung F adalah gedung perdata. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Daryl Shalom, NPM saya 22120111593. Pada kesempatan ini saya akan membagikan beberapa hal apa saja yang saya dapat ketika melaksanakan atau mengikuti PKKMB hari keempat di Universitas Negeri Lampung, Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Nah, jadi yang saya dapat pertama bahwa sistem pembelajaran yang ada di SMA itu sangat berbeda dengan yang ada di dunia perkuliahan. Jika waktu SMA, siswa hanya berpendidikan sesuai yang sudah ditetapkan. Nah, sedangkan yang pada saat kuliah, siswa itu belajar dengan cara student based learning, atau yang bisa disimpulkan bahwa siswa belajar dengan sendirinya. Nah, 75% itu kalau mahasiswa melakukan kegiatan belajar mengajarnya sendiri. Nah, selain itu Universitas Lampung memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya saja di Poliklinik Universitas Lampung memiliki 10 dokter profesional. Terima kasih. Dadah. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah.